Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh Nusantara. Al-khusus Aceh yang kucintai, Al-khusus dan Sumatera yang masih di dalam penderitaan yang sangat luar biasa di Aceh. Yang lagi-lagi Indonesia belum hadir secara serius untuk menangani persoalan Aceh dan Sumatera. Yang mau saya sampaikan, saya udah aktif lagi. Kalian bisa masuk nanti di dalam komal saya. Ini komal ALC ini saya jadikan komal nasional untuk kita bisa membicarakan tentang Aceh. Dan kita bisa berdiskusi solusi untuk Aceh Sumatera menyangkut Indonesia tidak serius menangani bencana yang luar biasa diakibatkan kesalahan negara itu sendiri. Itu masalahnya. Maka juga walaupun dalam kesempatan ini tetap saya minta saudara Presiden segera menetapkan bencana Aceh ini sebagai bencana nasional dan menjadi bencana dunia. Jadi semoga negara-negara luar itu yang pernah membantu kita masa tsunami bisa aktif membantu kita lagi di kondisi terparah ini, bencana air bandang yang diakibatkan perusakan hutan oleh negara. Maka Saudara Prabowo sebagai Presiden yang saya hormati, segera tetapkan Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Lagi-lagi, kalau terus-menerus you tidak menetapkan itu, saya akan meminta UN atau negara-negara sahabat di seluruh dunia untuk langsung masuk tanpa harus minta izin dengan Indonesia. Karena itu apa? Minta izin Indonesia. Indonesia sendiri tidak fokus untuk mengatasi korban-korban yang terus berjatuhan, baik yang sudah berjatuhan, yang belum ditemui. Ini yang kita sakit berjatuhan setelah dia bisa menyelamatkan diri dari bencana itu. Karena negara tidak hadir untuk terus-menerus secara cepat mengatasi kemungkinan buruk di Aceh ini tidak ada. Maka Aceh angkat bendera putih. Semoga PBB tahu Indonesia masih abai, masih tidak fokus, masih tidak serius, masih omon-omon untuk menyelesaikan masalah banjir bandang di Sumatera. Atau memang mereka tidak mampu, cuma tidak berterus terang aja. Memang saya yakin tidak mampu, karena memang ini banjir luar biasa, lebih pada tsunami. Nah, ini memang kita akui Indonesia ini nggak mampu. Kalau tidak mampu, bukalah pintu untuk dunia masuk, negara-negara sahabat masuk seperti tsunami, bukalah. Itu pun kalian takut. Ada apa? Buka. Kami juga mengerti Indonesia ini adalah memang diambang kehancuran karena banyak korupsi, ya kan? Banyak yang memang nggak benar lah, kami tahu. Maka kata Prabowo juga pernah mengatakan Indonesia 2030 lenyap, bubar. Nah, maka oleh sebab itu saya selalu bilang, Saudara Prabowo, kalau memang keadaan Indonesia genting, ya lepaskan kami Aceh dan Sumatera. Biar kami bisa mengurus sendiri. Karena yang Indonesia juga akan bubar. Itu prediksi World Bank dan saudara Presiden sendiri.
Maka saya pernah bilang kalau Anda, Mas Prabowo, berani melepaskan Aceh dalam keadaan seperti ini, enggak bersalah dengan DPRI nanti. Karena you sampaikan memang kita enggak mampu mengurus pada dikecam oleh negara internasional. Lepaskan aja. Seperti B.J. Habibie melepas Timur Timur. Enggak ada masalah. Malah B.J. Habibie menjadi pahlawan untuk Timur Timur. Satu-satunya presiden yang berani mengambil sikap kebenaran, sikap yang benar. Begitu juga kami mengharapkan Mas Prabowo seperti itu. Udah lepaskan aja biar nggak ribut-ribut. Kami biar sesama rakyat Nusantara yang ada di Indonesia bisa saling membantulah secara kemanusiaan swadaya masyarakat. Kami juga kalau nanti ada yang bencana di Indonesia, saudara-saudara kami, ya kami bisa bantu juga secara kemanusiaan. Karena ini gak ada urusan dengan suku bangsa. Gak ada urusan dengan suku bangsa. Dan gak ada urusan kebencian dengan agama manapun. Ini saya bilang. Ini urusan negara yang tidak mampu. Tetapi dia berlagak mampu. Akhirnya kami rakyat dengan rakyat menjadi pecah. Maka inilah berulang-ulang saya sampaikan. Saudara Mas Prabowo yang pernah saya idolakan dan saya ikut mendukung Anda jadi presiden, maka saya bilang pilihan dua, Anda tidak salah. Tentukan sikap bahwa Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Semoga dunia internasional, UN, UNICEF bisa membantu kami seperti yang pernah dibantu di tsunami. Dan negara pun beringan tanggung jawabnya terhadap kami. Kalau ini tidak berani poin satu, ya poin kedua lah. Poin kedua, lepaskan kami tanggung jawabnya dan nyatakan bahwa Aceh tidak lagi tanggung jawab di bawah pemerintahan negara Indonesia. Biarlah Aceh ini lepas dari tanggung jawab Indonesia dan Aceh menjadi negara yang bebas menentukan sikap sendiri. Begitu saja ya Mas Prabowo, ini bukan kebencian, ini enggak deklarasi kebencian, ini enggak deklarasi perang, cuman ini deklarasi pernyataan, permohonan untuk mencari solusi agar manusia-manusia kami di Aceh ini selamat. Karena kami ini bukan binatang. Rakyat kami Sumatera ini bukan binatang. Harus tahu poin yang terakhir. Sumatera, Aceh, sangat besar andil membuat Indonesia ini ada. Membuat Indonesia ini kuat. Begitu saja saudara-saudaraku seluruh Nusantara. Semua kita kompak selalu. Saling bantu-membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Presiden Aceh ketiga. Ini Gubernur Aceh membangkang sama Prabowo atau gimana nih? Dia baru aja minta bantuan sama PBB dan kawan-kawan untuk penanggulangan pasca bencana. Ini kan nggak sejalan sama narasi nggak butuh bantuan asing, negara masih kuat yang disampaikan para menteri dan Prabowo sendiri. Gue sih respect ya sama yang dilakuin Gubernur Aceh. Dia tuh kayak persetan dengan para menteri dan bosnya. Padahal dia sendiri tuh orang Gerindra. Ini baru pemimpin ya kan. Dia tuh mikirnya gimana nih rakyat gua. Mungkin orang-orang yang nggak mau ini jadi bencana nasional mikirnya tuh gimana nih usaha gua. Ya enggak? Aneh banget. Sumpah saya merinding baca berita ini guys. Masya Allah, saya salut, saya bangga di bawah pimpinan Bapak Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, atau biasa dipanggil dengan Pak Mualim ya. Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga PBB woy ya, bukan pemerintah pusat lagi ya, yaitu UNDP dan juga UNICEF untuk bantuan penanganan pasca banjir yang ada di Aceh. Dan memang sepatutnya ini sudah menjadi pandangan seluruh dunia mengarah ke Indonesia saat ini, khususnya di Aceh dan di Sumatera. Kenapa? Karena yang terjadi kali ini memanglah perusakan alam ataupun perusakan hutan. Karena yang membutuhkan hutan bukan cuma Indonesia tetapi juga dunia. Karena hutan ini adalah paru-paru dunia, paru-parunya bumi. Jadi kalau kerusakan hutan seperti ini terjadi, dunia memang patut marah. Dan ketika pemerintah kita mengatakan kalau kami masih mampu menangani, ya, pemerintah Aceh
memang dia tidak menjawab, tapi dia gerak sendiri. Kan sudah dijawab Pak Mualim dengan Najwa Shihab, kalau kita berharap dengan manusia kita akan mendapatkan kecewa. Tetapi bukan juga kita nggak berusaha, bukan juga kita nggak berdoa agar masalah ini bisa menjadi perhatian dunia, karena memang luar biasa parah ya. Walaupun kata Pak Menteri itu cuma satu batang pohon saja yang saya lihat ditumbangi, yang lainnya itu memang dia jatuh sendiri. Dan saya record video ini dalam keadaan hujan deras di luar. Tahu nggak guys kalian, Bali juga sudah banjir dari kemarin. Denpasar, Kuta, Jalan Dewi Sri, Sunset Road itu sudah banjir parah. Nggak percaya, cek sendiri. Kita jaga lingkungan kita, jangan cuma ngomong doang. Anies desa Presiden Prabowo tetapkan banjir Sumut dan Aceh menjadi status bencana nasional. Menurutnya, meski bencana sudah berjalan waktu, namun penetapan bencana nasional ini belum terlambat. Masih sangat relevan mengambil keputusan ini disebabkan tanggap darurat masih berlangsung. Dan pemulihan pun akan berlangsung lama atau panjang. Dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara kepada para korban bencana dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar ini berstatus bencana nasional, tegas Anies. Semua beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Situasi terkendali, saya monitor terus, sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satu pun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satu pun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33,
yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungan dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan rakyat. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Saya anggap itu tidak menghormati negara kesatuan Republik Indonesia.